Ya, Pak Kadis, terkait dengan di tahun 2024 ini rencana untuk membangun 87 ruang kelas, bisa dijelaskan Pak? Eh, ya itu kan yang sudah terbangun ya, yang sudah terbangun dan ada lagi besok ada tambahan lagi. Jadi kalau totalnya itu ada tambah ruang kelas baru sejumlah sekian tadi 80 tadi. Itu kan dari mulai ada di beberapa SD, ada di beberapa SMP. Kalau SD ada satu itu ada di mana kalau di saya itu ada SD Muncul, ada di Bukakan satu, terus di Serpong Utaranya ada SD Paku Alam satu, terus di Teater ada Teater 2, yang lain di SMP juga ada SMP 7, SMP 12, SMP 23, SMP 24, sampai SMP 12. Itu ada 5 SMP yang direvitalisasi dan otomatis menambah ruang kelas. Ketika awalnya 1 lantai jadi 3 lantai, otomatis menjadi tambah tiga kali lipat dalam hari ini. Itu sejak kepemimpinan Pak Ben sama Wakil Pak Pilar. Ya, sampai hari ini udah kurang lebih segitu. Dan tahun depan juga, tahun ini 2024 dia ada beberapa sekolah juga yang direvitalisasi. Ada SMP 16 sudah direvitalisasi, SD ada lanjutan, ada yang baru Ciputat 1 juga tahun ini juga direvitalisasi. Terus ada lanjutan di SMP 7, di SD Babakan 1, SD Muncul 1 masih ada lanjutan. Nah, masih ada pekerjaan yang belum selesai di tahun kemarin, artinya yang fokusnya masih gitu. Jadi sisanya dilanjutkan di tahun 2024. Pak, ini seiring penambahan ruang kelas ini, apakah memang di tahun ini ada peningkatan dalam PPDB Pak, atau seperti apa Pak? Iya, ya kan kalau PPDB itu SMP itu maksimal 11 rombol ya. 11 rombol ya, ada beberapa SMP yang baru 7 rombol, ada 9 rombol. Ya harapannya itu dimaksimalkan jadi 11 rombol per sekolah itu, supaya daya tampungnya lebih banyak lagi. Tapi belum ada wacana menambah sekolah. Tadi memaksimalkan ruang kelas yang ada supaya batas maksimal di 11 rombol itu bisa terpenuhi. Pak, sejauh ini Pak, apakah juga untuk mengantisipasi dari pihak sekolah untuk menumpang atau juga mencegah dari, kan masih disebut ada 2 shift ya? Ya, ya. Ya. Itu banyak terjadi itu di tingkat SD atau SMP tuh Pak? Ya, sebenarnya nggak banyak dulu. Ya, ini kami juga ada di beberapa SMP yang sebetulnya bisa dimanfaatkan, ada beberapa ruangan yang bisa dimanfaatkan untuk penambahan ruang kelas. Yang tadinya ruang kelas cukup besar, kayak tadi saya berkunjungan ke SMP 14 yang kurang berapa kelas 2, kalau ternyata ada ruangan yang bisa dimanfaatkan, jadi semuanya bisa satu shift masuk pagi semua ya, kayak gitu. Kalau tidak banyak, sebetulnya tidak banyak kayak dulu sampai 12. Kenapa begitu? Karena kondisinya sedang dalam proses revitalisasi gitu. Ya hari ini sudah normal lagi, sudah bermanfaatan dari ruang yang ada, bangunan yang baru yang sudah di revitalisasi tadi. Nah, 87 ruang kelas ini lebih dominan itu penambahannya di SMP atau SD Pak? Ya sama lah, kurang lebih yang kan kalau prototipe di kita itu 3 lantai dan 4 lantai tergantung luasan tanahnya. Kalau tanahnya minimal kecil ya kita manfaatkan, kita maksimalkan ke atas ya, 4 lantai, 3 lantai rata-rata. Kalau yang luas tanahnya luas, sama juga sebetulnya supaya ruangnya lebih luas lagi. Ya rata-rata yang dibikin 3 lantai, yang prototipe supaya seragam, ada STK-nya juga, dan siswa juga lebih nyaman barangkali ya ini ya, dalam melaksanakan proses belajar mengajar juga. Dan ini juga secara tidak langsung juga berdampak kepada prestasi juga ya. Kalau tempat belajarnya nyaman, otomatis semangatnya lebih tinggi juga. Termasuk gurunya juga demikian juga. Pak, penambahan ruang kelas ini juga diiringi dengan penambahan tenaga pengajar nggak Pak? Iya, kami sedang menghitung ideal hari ini, ideal bahkan tadi pagi juga kami sampaikan ke Pak Wali. Hari itu ada guru kita kebetulannya kurang lebih berapa 5.100 yang guru itu. Ya masih ada gap lah, masih ada selisih, tapi nggak banyak juga, seratusan tersebar di beberapa sekolah. Dan ini kan bisa disiasati oleh kepala sekolah. Jadi relatif kalau ideal banget, angka ideal tuh ideal rasio antara mahasiswa sama guru itu 5.100. Hari ini ada kurang lebih berapa ya, 5.000 guru PNS dan P3 itu ada 4.455 kalau nggak salah, ditambah guru tidak tetap BTT. Jadi
cuman gapnya tuh ya kurang lebih 100-an lah kurangnya tuh. Berarti bakal menambah ya? Ya sudah kami sampaikan ke Pak Wali Kota, tapi sampai hari ini tidak menjadi kendala utama di situ. Ini masih bisa berjalan. Itu hanya hitungan rasio minimal, Tapi itu masih tetap berjalan. Pak sekolah di sekolah masih bisa mensiasati kita. Artinya idealnya per kelas itu berapa kuota murid, Pak? Ya kalau di SD kan berapa? 28 ya, kalau di SMP 32. Ya disesuaikan. Tapi rata-rata kalau ruangan di kita kan besaran luasan ruangan itu per orang per siswa itu 2 kali 2 kalau 2 kali 2 meter, 1 kali 2 kalau. Nah hari ini rata-rata kelas di sekolah kita sudah maksimal untuk ukuran di SMA tuh yang jumlahnya 38. Jadi kalau 38 kali 2 berarti berapa? 72. 9 kali 8 berarti itu. Dia rata-rata 9 kali 8. Jadi walaupun misalnya satu rombel di SD itu 32, di SMP itu 32, ruangan kelasnya sudah untuk 38 orang. 8 plus 9 ya. Ada